Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah diskusi banyak tentang earth resources, sumber daya alam ya. Nah, jadi kemarin kita sampai pada fossil fuel, yaitu bahan bakar fosil. Nah, seperti kita bicarakan kemarin, harus ada 4 syarat ya terjadinya bahan bakar fosil itu. Kita sudah bahas. Ini saya gambarkan dulu, misalnya Pulau Sumatera. Ini Semenanjung Malaysia. Nah, kalau saya potong dari A ke B, itu kira-kira seperti ini. Ini laut, ini lempeng, nah kira-kira seperti ini. Di awalnya seperti ini ya, awalnya ada cekungan. Ini Malaysia sini, Malaysia B. Nah, kira-kira seperti ini nih awalnya. Ini lautnya miring nih. Saja seperti ini. Ini lempeng benua, ini lempeng samudra. Nah, kan sudah tahu tuh ini akan subduction terus, kita udah bahas. Nah, pertama dulunya ini cekungan ini. Jadi bagian barat timur, bagian timur Sumatera ini cekungan semuanya. Nah, ini kita namakan cekungan Sumatera Tengah yang ini. Ini cekungan Sumatera Selatan, ini cekungan Sumatera Utara. Nah, jadi cekungan Sumatera ini, Sumatera Tengah, contohnya di sini, ini akan terisi oleh sedimen. Kan di sini akan terjadi pelapukan karena ini prosesnya jutaan tahun. Jadi pelapukan, ini dari proses ini magmanya keluar terus. Nah, ini akan ada batu baru lagi. Nah, ini pelepukan mengendap. Nah, mengendap dia. Nah, oke. Nah, di sini. Jadi makanya di bawah ini kan tepatnya Provinsi Riau nih. Di bawah Riau ini sedimennya lumayan tebal, sampai kalau nggak salah sekitar 6 km. Ada yang bagian-bagian tertentu sampai 7 km tebalnya. Nah, kita sudah cerita tentang source rocknya, bagaimana kemarin prosesnya, kemudian penembunannya. Nah, reservoirnya kita juga sudah cerita. Syarat reservoir itu harus ada high permeability dan porosity and high permeability. Jadi tinggi porosnya dan juga tinggi antar koneksinya, sehingga high permeability. Udah ribut di belakang. Nah, itu ya. Kemudian kita juga sudah ceritakan tentang trap. Nah, tentang apa namanya itu reservoir dan trap. Jadi kalau saya zoom ini, misalnya saya zoom ini, kalau saya zoom ini akan ada batuan reservoir, ini batuan induk misalnya, atau batuan sumber. Nah, ini di atasnya kita sudah cerita kemarin proses pengendapan batuan. Ada ada batuan sedimen, maksud saya ada batuan sedimen yang sangat halus, kemudian pasir yang halus, pasir yang agak kasar, dan pasir yang kasar. Nah, jadi yang bertindak sebagai reservoir itu adalah bagian yang kasar ini. Nah, kemudian kita juga cerita tentang trap. Sudah cerita tentang trap kemarin.
Yaitu truk itu bisa jadi patahan. Jadi misalnya nih, ini lapisannya pertama begini ya, ini misalnya reservoirnya, ini batuan shale misalnya. Nah ketika patah ada gaya misalnya, kemudian agak melengkung sedikit, kemudian patah misalnya, akhirnya kayak gini nih, akhirnya kayak gini dia misalnya, akhirnya kayak gini patah. Ini reservoir, ini shale. Nah ini shale, ini reservoir. Ini shale. Nah ini kan terperangkap ini. Ini shale ini kan porositasnya dan permeabilitasnya kan tidak sesuai untuk menampung minyak. Jadi dia tidak tembus air shale ini. Jadi minyak tadi akan terperangkap di sini. Nah, kan terperangkap di sini. Ini minyak, mungkin bagian ini gas. Kenapa terperangkap? Ini nggak bisa lewat lagi. Nah kalau tadi sebelum ada patahan misalnya shale, reservoir shale, nah dia akan tak jalan terus nih, jalan terus. Nah sekarang karena terbentuk anticline dan patah misalnya membentuk ini patahan apa nih? Patahan reverse misalnya, patahan reverse ya, patahan reverse. Nah jadi terperangkap di sini dia, terperangkap ini kita namakan dengan oil water contact. Nah ini air, ini minyak. Nah ini akan membentuk bidang datar. Yang kemarin pada slide nya saya tunjukkan ada bagian-bagian datar di data seismik. Ya nanti lihat lagi slide-nya ya. Oke, kemudian ini rekam nggak nih? Nanti capek-capek ngomong. Alhamdulillah rekam. Kemudian kita lanjutkan dengan apa namanya, sumber daya alam lainnya yang kita tidak semua bahas, tapi yang akan kita bahas berikutnya adalah geothermal. Nah, geothermal itu apalagi itu geothermal? Nanti dilihat slide-nya ya untuk lebih jelasnya. Geothermal. Jadi kembali pada gambar tadi. Ini gambar ini sangat penting ini kalau kita bicara tentang sumber daya alam. Nah ini misalnya sudah terbentuk nih, udah ada sedimen misalnya, sedimennya udah tebal di sini misalnya. Nah misalnya ya. Nah ini kan ini sumber magmanya kan bukan jalan lurus seperti ini, dia ada kadang bercabang, ada crack ya, ada rekahan dia masuk. Nah, tapi mungkin tidak sampai keluar, mungkin cracknya tidak sampai ke atas karena di sini jauh lebih lancar misalnya. Nah ini jangan artikan jarak dekat, ini bisa jadi puluhan bahkan ratusan kilometer misalnya. Nah sekarang saya zoom ini, ini ada magma. Kalau ini belum membeku dia, karena kalau magma tidak terekspos di udara dan tidak terekspos dengan air, dia membekunya sangat lambat. Ini kan di dalam permukaan ini, jadi proses bekunya sampai jutaan tahun. Ini saya zoom, ini dia. Nah ini magma yang belum membeku. Nah ini kan ketika hujan, ini ada reka-rekahan. Ini kan kalau suhunya mungkin sekitar 1500 ini derajat, berarti kan suhu tanah di sini ini akan membentuk metasedimen, high metasedimen grade 1 ini metasedimen grade 2. Ini metasedimen, Anda baca lagi nanti. Nah tentulah di sini suhunya panas nih,
Kalau sini 1.500, anggaplah di sini misalnya 500 misalnya, ataupun 7, ya anggap saja 500 lah. Nah ini ada air. Ini kan suhu 500 di sini. Tentulah air ini akan mengalami suhu yang sama. Jadi akan berubah fase dari air ke gas di tekanan tinggi nih, tekanan tinggi. Nah kalau dia akan cenderung cari rekahan yang lain. Nah misalnya ada rekahan di sini. Nah dia akan keluar nih air panas dalam bentuk gas pun, ataupun nanti kalau karena perjalanannya sudah jauh, misalnya ini beberapa kilometer misalnya, jadi sudah penurunan suhu lagi, misalnya dari yang tadi hampir 500 mungkin di sini sekitar 200-an misalnya ya. Nah, keluar di sini. Nah ini dia keluar, bisa berbentuk hot spring, sumber air panas. Nah keluar dalam bentuk sumber air panas. Anda kan sering tuh mandi di sumber air panas, misalnya di Ciater ataupun kalau di Riau ini di Pasir Pengerayan ada 2 titik sumber air panas di Pawam kalau nggak salah namanya. Nah itu proses. Jadi kalau ada sumber air panas pasti ada magma yang belum membeku. Di manakah dia? Ya kalau seandainya air yang keluar itu tidak terlalu panas, misalnya hanya 80 derajat misalnya atau 90 derajat. Nah ini artinya mungkin sudah beberapa kilo sumber magmanya dari titik hot springnya, dari titik air panasnya ya. Nah kalau di Ciater itu sangat panas, saya tengok mungkin hanya beberapa ratus meter mungkin dari jatuhnya. Nah ini ya yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, jadi kalau saya gambar yang lain, proses yang lain misalnya, ini ada magma yang belum membeku. Ini ada reservoir air. Ini reservoir air ya. Nah misalnya, ini reservoir air di sini aja lah. Reservoir. Ini kan tinggi nih 1.500 derajat misalnya. Nah ini ya seperti cinta tadi, ini mungkin anggap saja 500-an. Nah air ini kan tekanan tinggi nih, karena tekanan sebanding dengan T kan. Jadi tekanan tinggi membentuk gas dalam bentuk fase uap ataupun steam. Nah ini kalau kita bor sumur, bor, ini akan keluar dia, akan keluar. Nah ini kita gunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin berputar, kemudian turbin dihubungkan dengan generator yang menggunakan prinsip lupa pula saya namanya. Yang ini nih. GGL sama dengan min N de flux per dt. Faraday rasanya ya. Nah jadi dihasilkanlah ketika ada perubahan flux per dt akibat rotasi turbin ini akan menghasilkan listrik. Nah listrik ini dikirim. Nah uap air yang memutar ini tadi akhirnya didinginkan, kemudian dimasukkan lagi ke dalam ini, disuntikkan ke dalam ini. Kenapa disuntikkan? Karena ini kalau nggak disuntikkan ini bisa habis airnya, nanti nggak ada lagi. Ini makanya yang dingin disuntikkan lagi, dipanaskan lagi, suntikkan lagi. Nah ini mutar. Itu sebabnya geothermal itu kita namakan dengan renewable energy, karena ini betul-betul bisa diperbaharui selagi ini belum membeku. Nah ini proses membekunya ya jutaan tahun, jadi kita bisa manfaatkan. Itu Indonesia terutama di daerah-daerah zona subduksi itu ya potensi geothermal semua. Kalau seandainya Indonesia mau memanfaatkan potensi geothermal itu, mampu menghidupi 3/4 kebutuhan listrik dunia. Bayangkan kalau seandainya mau. Nah, oke. Kemudian apa lagi? 18 menit. Sumber daya mineral. Nah, nanti lihat slide-nya ya. Mineral itu tergantung pada
kondisi magmanya. Jadi magma tertentu banyak mengandung misalnya mineral besi, magma tertentu ada mengandung mineral apa namanya itu emas misalnya. Jadi tidak semua magma mengandung bahan yang sama. Nah, gimana ceritanya? Ketika magma mulai membeku, ya, ini kan yang membeku duluan ini nih, pinggir-pinggiran ini. Nah, begini. Nah, pada proses membeku itu mineral-mineral tertentu akan terkonsentrasi di pinggiran ini. Nih saya kasih contoh nih. Ketika Anda bikin es masukkan dalam plastik. Ini esnya berisi air, berisi gula, berisi teh nih. Diisi dalam ini air nih, air dalam plastik nih. Nah, ini Anda kan tidak bisa membedakan antara air, gula, dan teh sewaktu dia sebelum membeku. Nah, coba Anda masukkan plastik ini ke dalam freezer. Masukkan ke dalam freezer. Nah, waktu setelah membeku Anda makan esnya, itu pasti dia akan lebih manis di daerah ini, apalagi daerah bawah nih. Nah, lebih manis ini. Nah, sini agak tidak manis. Nah, jadi ketika sama dengan magma, ketika dia membeku, mineral-mineral akan berkelompok, akan mencari terdistribusi di daerah yang akan membeku duluan. Nah, jadi kalau seandainya kita nyari emas misalnya, ini kan permukaan nih, ini kan ada air nih, air. Nah, air ini bisa jadi di bawahnya nih, bisa jadi di bawahnya mineral emasnya. Nah, kemudian dibawa bisa jadi puluhan kilo dari sumber ini emas. Ketika ada sungai misalnya, anggap saja ada puluhan kilo ya. Nah, ini keluar airnya, ini membentuk sungai di sini. Nah, ini kita tambang ya, ada pakai pendulangan emas. Nah, jadi sumbernya ya mungkin puluhan kilo, bahkan mungkin ratusan kilo dari sumbernya. Ya nggak sampai ratusan lah, mungkin puluhan kilo. Nah, jadi kita bisa tracing ini sumbernya kalau seandainya dibawa oleh air ke sungai tadi. Jadi kalau seandainya makanya misalnya di Freeport, Anda lihat slide-nya nanti ya, di Freeport itu kan berarti magmanya sangat banyak mengandung emas. Itu dulu kan kayak seperti gunung ini Freeport itu. Ini saya lupa berapa persentasenya. Jadi misalnya per 1 kubik tanah batu di Freeport itu mengandung sekian persen emas. Jadi makanya nggak perlu teknologi canggih juga untuk menambang emas di Freeport itu. Ambil batunya 1 ton, sekian persen emas. Batunya sekian. Nah, sekarang kan udah bentuk kayak gini nih. Ini batunya udah diambil semua gunungnya ini. Nah, ini udah dalam nih. Nah, ini dari foto satelit Anda bisa lihat nanti. Foto satelit nampak seperti mengkilat itu. Jadi oke, itu Freeport ya. Sayang sekali bukan ya kita nggak usah bahas lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.